Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat setia Sajabi, 1 jam berbincang ilmu. Saya melihat banyak sekali wajah-wajah antusias dan wajah-wajah lama dan juga baru. Ada banyak sekali teman-teman saya lihat. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mungkin berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan teman-teman kita yang terkena cobaan ya dan sakit segera disembuhkan. Tapi tentunya ya, pandemi ini juga tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi, sekalian menimba ilmu tentunya ya untuk sharing ini. Dan bersama kita kali ini kita sangat beruntung ya, karena kita kedatangan tamu profesor kebanggaan Unpad kita ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pajajaran Unpad, yang akan memberikan kita sharing ya terkait hal yang mungkin banyak menarik minat orang ya, yaitu tentang cryptocurrency. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin sedikit sharing aja dulu tentang narasumber kita kali ini, Profesor Dian Masita. Teh Dian, kalau biasanya saya panggil, Teh Dian itu junior saya, tapi saya tetap panggil Teh aja. Profesor Dian Masita itu sekarang tentu guru besar ya di FEB Unpad, dan juga S1-nya dari manajemen Unpad ya. Mengambil S2 di 2 tempat ya, di ITB dan di Maastricht di Belanda. Lalu dia melanjutkan S3 di mungkin sekolah nomor 1 terkait Islamic Economics ya, finance di dunia kali ya, Durham University di UK. Sehingga beliau mengambil keahlian dan sampai sekarang terkenal sebagai ahli dalam bidang Islamic Banking and Finance. Saat ini juga beliau mengemban tugas tambahan ya, sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas yang baru dibuat oleh pemerintah Presiden Jokowi ya, yang saya rasa akan segera meluncur menjadi dicita-citakan menjadi universitas yang ternama ya di region di Asia, yaitu Indonesian International Islamic University. Jadi kita beruntung dan bangga kita bisa mempunyai representasi di lembaga ini. Juga beliau Prof. Dian itu banyak sekali award-nya, di listnya itu banyak, cuman yang terakhir ini adalah dia mendapatkan award top 5 dalam Most Influential Woman in Islamic Finance and Business dari lembaga Cambridge IFA di Inggris ya. Ini kedua kalinya kalau saya tidak salah dia mendapatkan. Beliau juga aktif di berbagai banyak association dan society, terutama association yang terkait economics ya. Di ISE dia misalkan expert council di Syariah Economics dan juga head of Zakat and Wakaf division. Lalu beliau juga mewakili kita di Bank Indonesia sebagai salah satu researcher ya, visiting kalau saya tidak salah, dan juga aktif, sibuk sekali ya, di asesor Ban PT. Dan tentu publikasinya banyak, bisa dilihat ya, ada banyak puluhan artikel di jurnal internasional dan nasional. Tanpa berpanjang-panjang, saya ingin langsung aja segera kepada Prof. Dian untuk memberikan materinya ya, kurang lebih 30 menit, nanti kita bisa teruskan dengan tanya jawab ya. Silakan Prof. Dian, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Prof. Arief. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada profesor-profesor yang saya hormati dan guru-guru saya yang ada di Zoom ini. Bagaimanapun saya dalam proses belajar, karena cryptocurrency ini hal yang baru, dan mungkin di sini adalah dengan ditugasi oleh Prof. Arief mengenai topik ini, saya jadi terpaksa untuk belajar lebih banyak, mungkin itu. Izin share-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Judul hari ini adalah cukup sederhana, mengenal cryptocurrency. Jadi ini pengenalan dulu, karena topik cryptocurrency itu ternyata sangat panjang nantinya, dan produk-produk derivatifnya juga akan berkembang. Untuk 30 menit ini saya mencoba untuk menceritakan sepraktis mungkin apa itu cryptocurrency. Tentu background adalah karena dunia berubah, teknologi berubah, perilaku orang-orang juga berubah,
Kemudian instrumen ekonomi dan keuangan pun berkembang mengikuti perubahan yang tak terelakkan. Kemudian transformasi digital tak terelakkan dengan smartphone di tangan sebagian besar penduduk dunia dalam beberapa tahun mendatang. Kemudian teknologi blockchain dan smart contracts adalah salah satu yang akan mewarnai kehidupan digital kita. Inovasi terhadap aset digital pun tak terbendung. Nah, itulah mulai cerita cryptocurrency ini. Sekilas sebelumnya saya akan membayangkan kehidupan kita dikepung oleh sesuatu yang berbau digital. Sudah dimulai sekarang dan mungkin berkembang ke yang akan datang. Nah, apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah aset digital yang didesain sebagai alat pertukaran menggunakan teknologi kriptografi dan yang mengamankan transaksi. Jadi teknologi cryptocurrency ini mengamankan transaksi dan mengontrol penambahan setiap unit mata uang tersebut. Kemudian kode cryptocurrency secara umum terbuka dan tidak bisa diubah secara manual tanpa persetujuan mayoritas dari anggota yang tergabung dalam jaringan komputer yang terpadu itu. Kemudian nilai suatu cryptocurrency ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dari para anggota dalam jaringan tersebut. Jadi ada 3 contoh di sini, padahal sekarang konon sudah sampai 9.000 jenis cryptocurrency yang ada di dunia. Nah, yang 3 ini Bitcoin, Ethereum, kemudian Ripple. Nah, bagaimana cara kerja dari cryptocurrency? Nah, semua orang mungkin memiliki bukan semua orang, hampir sebagian besar orang memiliki smartphone. Kemudian ingin membeli atau ingin menjual suatu cryptocurrency, contohnya Bitcoin. Jadi seseorang request suatu transaksi, kemudian dalam suatu jaringan komputer desentralisasi diumumkanlah ada loh yang meminta transaksi A misalkan. Jadi transaksi itu di-broadcast ke P2P network, di mana komputer semua yang ada di jaringan tersebut. Kemudian masing-masing orang di situ akan memvalidasi transaksi tadi. Nah, kemudian setelah divalidasi, kemudian diverifikasi bahwa telah ada permintaan terhadap cryptocurrency, misalkan 0,005 Bitcoin, misalkan. Dan itu tercatat, terrecord, dan masuk ke dalam suatu sistem yang ada di setiap komputer tadi. Semua komputer yang terdistribusi tadi. Nah, kemudian ada sekelompok miners yang berusaha untuk menambang dengan algoritma yang cukup complicated, menambang Bitcoin tadi, kemudian menjadikannya dalam satu blok. Blok itulah ditambahkan ke dalam blockchain yang ada, sehingga melengkapi transaksi tersebut. Nah, sehingga di sini ada hal yang mungkin kita tidak biasa. Kok ada permintaan kemudian tidak terlihat fisiknya, karena Bitcoin sendiri tidak ada fisiknya. Foto-foto tadi itu hanya sekedar foto. Tidak ada fisik utuh mana logam Bitcoin atau koin Bitcoin, itu tidak ada. Nah, yang ada adalah digital aset yang ada yang tersimpan dalam jaringan komputer. Tidak hanya jaringan kita, tapi informasi kepemilikan suatu Bitcoin itu ada di komputer setiap orang dalam jaringan tersebut. Nah, Bitcoin ini adalah suatu produk dari blockchain. Sementara blockchain sendiri fungsinya banyak. Nah, tapi karena kita bicara cryptocurrency, jadi kita hanya membahas satu bagian dari blockchain tadi. Nah, cryptocurrency seperti mata uang kebanyakan diharapkan menjadi medium of change, jadi alat tukar, di mana alat tukar yang disimpan dan diciptakan oleh komputer gitu. Oleh secara elektronik dalam satu blockchain, tapi di encryption sehingga terkontrol dan tercatat dengan baik. Bitcoin itu adalah salah satu nama dari cryptocurrency. Itu tidak ada intrinsic value-nya, tidak ada physical bentuknya, yang ada hanya keberadaannya ada dalam jaringan komputer network tadi. Kemudian supply-nya tidak ditentukan oleh central bank atau pemerintah, tetapi dengan jaringan
kelompok yang peminat Bitcoin tadi. Nah, inilah kurang lebih cara bekerjanya. Blockchain itu membentuk suatu set protokol dan menggunakan metode kriptografi membuat semua komputer yang terhubung dalam network tersebut bekerja sama mengamankan catatan-catatan transaksi tadi sehingga database-nya itu terbuka. Tidak ada mereka mengklaim tidak ada satu orang yang bisa mempengaruhi. Misalkan saya punya aset 3, saya bilang 5, itu tidak mungkin. Karena informasi itu ada dan tidak akan match kalau ada klaim sepihak yang tidak sesuai dengan data sebenarnya. Nah, jadi jaringan blockchain itu ada meliputi 3 aspek, ada trust, ada value, ada security. Nah, itulah yang mereka buat dalam menciptakan mata uang digital ini. Nah, sementara kripto, kode, dan network itu membentuk suatu blockchain. Ada hash value. Nah, yang menarik adalah kepemilikan kita itu tidak ada nama kita, dia anonymity. Artinya di situ hanya ada kode-kode. Kode-kode yang sebenarnya kode-kode itu yang membuat kepemilikan kita ada, dan sehingga kita tidak pernah tahu siapa saja yang memiliki Bitcoin yang ada dalam jaringan tersebut. Nah, inilah pabrik atau miner yang mengoperasikan, yang memecahkan algoritma tadi sehingga menghasilkan suatu Bitcoin dari transaksi ribuan transaksi orang yang berbeda-beda tadi. Nah, jadi luasnya itu cukup besar di Iceland. Miner ini bisa siapa saja, tapi biasanya memiliki modal besar karena saat menambang Bitcoin tersebut, nambangnya juga elektronik ya, itu membutuhkan ribuan sel-sel prosesor, di mana membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, malah satu negara, kalau nggak salah dibandingkan dengan kebutuhan energi satu negara, itu sama dengan dibutuhkan dalam energi menciptakan Bitcoin yang ada di Iceland ini. Nah, jadi penambangan Bitcoin membutuhkan energi listrik yang luar biasa yang secara lingkungan merusak dan tidak sustainable di masa yang akan datang, karena kalau satu mata uang dengan kebutuhan energi yang sangat besar, ini berarti kedepannya mungkin harus ada inovasi berikutnya dalam pemanfaatan penggunaan energi ini. Kemudian cryptocurrency macam-macam yang diciptakan itu. Ada yang Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dan sebagainya. Nah, inilah Bitcoin dan yang lain-lain ini adalah cryptocurrency yang diperdagangkan saat ini di berbagai macam negara. Nah, seperti saham, Bitcoin juga diperdagangkan di bursa. Kalau di luar negeri, di Indonesia belum ada bursanya, katanya akan ada di akhir tahun 2021 ini. Kita lihat pergerakan harganya, hampir semua selain Bitcoin dan Tether ini rata-rata turun. Ya, tentu fluktuasi tinggi, ada naik, ada turun. Nah, tapi kurang lebih bagaimana terkadang fluktuasi cryptocurrency ini sangat volatil sehingga jauh beda dengan harga saham. Kita lihat kalau tadi harga satu Bitcoin, ini data 3 hari yang lalu, saat itu 37.450 per kepingnya. Jadi satu Bitcoin harganya sekarang 37.450 US dollar, yang dulu tadinya ada 10.000 Bitcoin untuk harga satu pizza, begitu. Ceritanya cukup menarik bagaimana saat itu Bitcoin ini di awal-awal ini adalah koin-koin yang digunakan untuk permainan game dan tidak begitu laku sehingga ada orang yang beli pizza mau bayar dengan 10.000 Bitcoin. Nah, kebayangkan kalau 10.000 Bitcoin itu dengan harga sekarang satu Bitcoin jadi sudah 37.450, alangkah ruginya. Tapi itulah siapa yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, hal itu mengilhami yang lain sehingga banyak koin-koin lain untuk diproduksi. Nah, inilah harga tahun 2017. Harga Bitcoin saat itu masih 12.757.
sekarang 37.000, jadi ada 3 kali lipatnya. Tetapi pergerakannya itu turun naik dan rata-rata negatif. Nah, menarik di Indonesia sekarang adalah ada 6,5 juta investor aset kripto di Mei 2021 ini. Jadi bulan kemarin ada 6,5 juta. Itu jauh melebihi jumlah investor pasar modal. Kita tahu pasar modal sudah merintis promosi luar biasa, hanya mampu mendapatkan investor Indonesia hanya 5,37 juta di bulan Mei 2021. Tetapi kripto itu 6,5 juta. Dan perputaran kripto, uang kripto transaksinya itu 370 triliun. Nah, jadi ini cukup menarik dan mengagetkan juga angkanya. Padahal awal Januari sampai April itu investor baru 4,8 juta. Dalam Mei dan Juni itu naik sampai 2 juta lebih gitu. Nah, kita bayangkan 370 triliun itu perputaran uang yang cukup besar di saat kita di mana-mana masih kekurangan ya. Nah, kita lihat di Amerika juga isu Bitcoin, cryptocurrency ini jadi isu politik juga. Salah satu calon wali kota di New York mengatakan dalam suatu acara atau kampanyenya mereka akan mengendorsement New York sebagai the world's largest cryptocurrency. Dia mengatakan, I'm going to promise you in 1 year you are going to see different city. Nah, ini Adam ini mengatakan bahwa we are going to become the center of life science, the center of cyber security, the center of self-driving cars, drones, and center of bitcoins. Jadi bisa dibayangkan dunia itu dalam 1 tahun akan datang mungkin akan berubah dan tidak sama dengan seperti yang kita bayangkan sekarang. Oke, jadi cryptocurrency ini walaupun banyak sekali yang tidak percaya, even di Amerika dan sebagainya, tapi tetap akhirnya mampu membuat seorang Mark Cuban, kalau suka nonton Shark Tank, ini kita lihat bagaimana sangat hati-hatinya Mark Cuban itu dalam memilih suatu perusahaan untuk berinvestasi. Ternyata di Titan itu adalah salah satu nama kripto, dia rugi besar dan crash sampai zero gitu, harga sahamnya itu jatuh. Dan di Titan IC ini crash dan korbannya nggak kira-kira itu seorang Mark Cuban. Anda bisa bayangkan orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang banyak, orang-orang yang pengusaha-pengusaha dan angel investor yang untuk IT, biasanya mereka lah yang sebagai inisiator cryptocurrency tersebut. Nah, inilah harga bulan Maret, bagaimana fluktuasinya sangat besar dan harga jauh di bawah fluktuasi sangat besar ya. Jadi harganya jatuh. Kebayang kalau kebanyakan orang Indonesia, saya lihat beberapa kemarin mengeluh kripto rugi dan sebagainya, ya saat mereka harga mahal mereka beli pas jatuh ya rugi gitu. Nah, itu biasanya terjadi untuk yang investor short term. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kalau bermain di kripto ini jangan short term gitu, long term. Kalau short term bukan nature-nya, khusus Bitcoin ya, bukan nature-nya, karena kalau untuk transaksi saat menjual itu ngapain dijual, padahal Bitcoin ini adalah suatu menurut mereka investasi terbaik saat ini, karena hanya 21 juta dan sekarang itu udah 18,7 juta keping yang dicetak, yang diproduksi, berarti dengan ada yang keterbatasan 21 juta itu harganya dia akan bisa membuat harga sangat melambung suatu saat nanti. Malah seorang ahli komputer, McAfee, itu mengatakan bahwa 500 mungkin bisa sampai harga 200.000 US dollar satu keping Bitcoin di waktu yang akan datang, seperti itu. Di sini terlihat bahwa pattern bagi yang pemegang Bitcoin di jangka panjang itu supply tidak terlalu jatuh, tetapi pada saat pada short term holders yang memegang Bitcoin, ininya supply-nya rendah begitu fluktuasinya. Nah, ini menarik. Seorang master
namanya ini adalah Michael Saylor. Dia adalah yang luar biasa mempromosikan Bitcoin karena dia juga owner cukup banyak Bitcoin, investor di Apple, di Microsoft dan sebagainya. Dia mengatakan 10 tahun yang lalu, ini 10 tahun ya, yang di bawah ini adalah video pembawa acara, itu 10 tahun yang lalu, yang sebelah kiri dan sebelah kanan yang di bawah, itu Michael Saylor saat dia masih muda, 10 tahun yang lalu, yang wanita juga begitu, dan di atas adalah mereka berdua pada 2 bulan yang lalu. Gitu. Nah, 10 tahun yang lalu, Michael Saylor mengatakan bahwa dia promosi bagaimana mobile ini bisa menciptakan perilaku yang luar biasa di dunia. Dia mengatakan bahwa kalau ingin membawa kebahagiaan untuk 5 miliar orang, gunakanlah digital musik. Kalau ingin memberikan knowledge yang banyak kepada 5 miliar orang, gunakanlah digital box. Kalau ingin memberikan kekayaan untuk 5 miliar orang, gunakanlah digital property. Nah, tetapi 10 tahun berlalu ya, apakah benar handphone atau musik itu masuk ke 5 miliar orang? Itu dipertanyakan oleh pembawa acara ini. Artinya, terkadang kita mereflek ke 10 tahun lalu bagaimana orang berusaha memprediksi 10 tahun yang akan datang, dan pada saat sekarang 10 tahun yang akan datang itu terjadi apa yang diprediksi itu belum tentu juga. Nah, begitu juga Bitcoin. Pada saat orang sekarang bicara terlalu wah untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mungkin saja 10 tahun yang akan datang tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini jadi menarik juga bagaimana prediksi ke depan itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jelas mengenai asal muasal kripto ini. Awalnya kripto merupakan koin-koin dalam games online games gitu. Nah, kemudian ada blockchain. Blockchain ini di-create oleh Satoshi Nakamoto. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa beliau gitu. Apakah satu kelompok menamakan nama Satoshi Nakamoto atau siapa? Tidak yang tahu. Itu yang membuat Bitcoin. Dengan ada papernya khusus menjelaskan bagaimana rangka Bitcoin tersebut. Kemudian Bitcoin diproduksi, diperdagangkan, dan mendapat tempat di kalangan tertentu tadi. Nah, sekarang Bitcoin memiliki daya pikat yang luar biasa karena sudah mengumumkan di dunia hanya akan ada 21 juta keping saja. Sehingga keterbatasan itu membuat harga terus-menerus mencapai equilibriumnya. Gitu. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat kita tidak bisa mengandalkan dolar atau fiat money. Nah, Bitcoin ini masuk pada saat masyarakat tidak percaya sama negara, tidak percaya sama fiat money, terhadap mungkin rupiah dan sebagainya, menganggap bahwa fiat money juga tidak ada intrinsiknya, di pemerintah tiba-tiba misalkan, even di Amerika juga bahwa dulu dengan $2 bisa beli X, sekarang jadi harus beli $10 untuk beli X dan sebagainya. Nah, informasi itu yang digunakan oleh grup cryptocurrency ini mengatakan bahwa ya ayolah kita ganti nih, jangan ini kita pakai mata uang yang digital gitu, karena komputer hampir semua nanti mungkin 80% masyarakat di dunia ini hidup dengan menggunakan smartphone. Nah, itulah sebagai vehicle untuk exchange informasinya. Kemudian emas sendiri punya keterbatasan, mata uang juga punya keterbatasan, properti dan yang lain-lainnya, tanah itu tidak mudah, tidak liquid gitu menurut mereka. Jadi kalau Anda mau jual tanah, jual bangunan, Anda butuh waktu, butuh segala macam. Tapi kalau Anda punya digital aset, Anda dengan 2 hari saja bisa menjual, bisa membuatnya liquid. Kalau Anda kepepet istilahnya bisa dengan cepat. Nah, beda dengan Anda punya properti, tanah dan sebagainya. Anda bisa pindahkan, dipajakin tinggi kalau properti di New York pindahin ke Manhattan, ke misalkan Washington bisa. Menurut mereka Anda butuh waktu, itu tidak mungkin. Sementara cryptocurrency Anda bisa pindah lintas negara. Saat dipajakin lebih tinggi di satu negara, Anda pindah ke negara lain dan sebagainya. Itu promosi mereka. Nah, berkembangnya investasi startup juga memiliki kekuatan untuk membuat cryptocurrency ini menjadi masif perkembangannya. Nah, menarik lagi, negara-negara yang mata uangnya hancur seperti Venezuela, El Salvador, Zimbabwe, di mana pemerintahan mereka tidak kuat mengelola mata uang itu, mereka berharap dengan Bitcoin, berharap dengan cryptocurrency mampu membuat mereka bisa storing value, jadi menyimpan uang
nilai uang mereka sehingga punya daya beli yang tetap dan kuat di masa yang akan datang. Nah, cryptocurrency bisa menjadi harapan bagi mereka untuk menyimpan nilai terhadap harta dan properti mereka. Oke, seperti itu, sehingga inilah promosi-promosi yang diberikan oleh cryptocurrency. Kemudian Bitcoin bagi sebagian pendukungnya itu bukan mata uang, tapi lebih baik jadi aset, jadi kripto aset, bukan cryptocurrency. Nah, ini menarik juga. Michael Saylor mengatakan bahwa salah kalau Anda pakai Bitcoin jadikan dipakai buat transaksi. Ya rugi aja. Anda beli sekarang, siapa tahu 2 tahun lagi harga 4 kali lipat. Nah, jadi bagi dia satu kebodohan kalau menggunakan Bitcoin suatu transaksi. Kenapa tidak jadi storing value saja? Nah, sementara di Indonesia tidak begitu. Mereka menggunakan anak muda, milenial untuk berinvestasi dan juga berspekulasi terhadap perubahan harga yang fluktuatif tadi. Aset kripto bersaing dengan emas, silver, dan komoditi lainnya. Tapi di sisi lain Bitcoin bersaing juga dengan obligasi, saham, dan saham-saham yang mampu menyimpan nilai storing value. Nah, tidak wise menggunakan menurut para pro cryptocurrency menggunakan Bitcoin untuk membeli mobil, membeli barang-barang sebagainya. Bitcoin itu investasi jangka panjang, bukan investasi jangka pendek. Nah, Bitcoin merupakan investasi aset digital. Nah, oke, ini kurang lebih rugi sekali kalau Bitcoin dengan transaksi. Sementara di kita di Indonesia itu Bitcoin tuh bisa beli ini, bisa beli itu nanti harganya. Nah, promosinya agak berbeda gitu. Nah, mungkin itulah kesalahan di kita memahami karakter produk tadi gitu. Emas adalah investasi yang menarik, sayang tidak tergabung dengan smartphone. Jadi saat ditanya oleh ini kenapa enggak emas kan lebih bagus sebagainya. Emas terbatas dan emas tidak tergabung dengan smartphone. Sementara masa depan yang akan datang itu dengan digital, smartphone, handphone dan sebagainya. Nah, emas tidak bisa untuk di attach ke networking seperti itu. Nah, global monetary network ini yang akan dibangun bersama-sama dengan sistem cryptocurrency itu oleh para pendukungnya yang akan disinkronisasikan dengan e-wallet nantinya. Oke, pertanyaannya adalah apakah kaum milenial yang 6,5 juta Indonesia tadi memiliki untuk jangka pendek atau investasi jangka panjang minimal 10 tahun misalkan. Nah, disinilah yang harus dipahami apabila banyak keluhan-keluhan orang kehilangan uangnya dan habis uangnya hanya karena berspekulasi di aset kripto ini diam jangka pendek. Nah, kelebihan kripto ini waktunya sangat terbatas. Saya akan sekilas saja. Ini materi ini kenapa saya agak bikin sedikit padat karena saya akan bikin share bagi yang berminat sehingga bisa membaca lebih detail. Jadi memang kelebihan kripto ini ada sebagai mata uang baru, mata uang digital, ada open code, mining cryptocurrency, wallet itu ada ownernya itu masing-masing, milik individu, peer-to-peer cryptocurrency-nya ada, unlimited possibility cryptocurrency ada, no boundaries, bisa ke luar negeri, bisa kemana-mana, bisa dan beli apa saja bisa, unlimited possibility transaction, desentralisasi, Anda nggak bisa bohong karena data Anda tercatat di semua networking decentralized ledger tadi, anonymity, Anda tidak tahu siapa yang memiliki, Anda juga nama Anda tidak ada dalam transaksi, jadi kalau Anda mau money laundering segala macam itu mungkin terjadi, Anda memberi apa saja, menjual apa saja, transaksi beli barang-barang yang memalukan, yang aneh-aneh, yang drugs segala macam itu tidak ada yang tahu. Gitu. Itulah menariknya yang mereka tawarkan, transparansi dan speed transaksi. Nah, volatility-nya juga jadi kelemahan, vulnerable, dihack aja sekali terjadi, hilang uangnya dan sebagainya. Haven untuk money laundering, kemudian susah sebenarnya kelemahannya itu susah sebenarnya menyimpan storing cryptocurrency. Kenapa? Karena dia butuh butuh private key. Kalau lupa passwordnya, kalau lupa private key-nya, bagaimana mau akses datanya? Itu kurang lebih penyimpanan kripto ini dianggap lebih susah daripada saham maupun obligasi. Strong volatility, kemudian pemilik cryptocurrency akhirnya kebanyakan karena mungkin seumuran saya itu lebih suka offline cold storage daripada harus online begitu. Nah, sementara untuk cold storage sendiri offline itu jadi masalah sendiri gitu.
Tidak ada jaminan bahwa investasi di proyek-proyek menggunakan mata uang cryptocurrency ini akan lebih baik. Regulator tidak punya regulator bisa menghancurkan industri kripto dalam satu aturan saja. Nah, kemudian Prof Dian, punten 5 menit lagi kalau bisa. Oke, siap. Oke, siap. Orang influencer bisa menghancurkan cryptocurrency seperti Elon Musk dan sebagainya. Nah, kemudian ada asymmetric information, ada moral hazard, ada exposure selection, dan signaling. Kita lihat satu dalam case ini. Kemudian risikonya apa? Tentu banyak, ada pencurian, tidak ada dukungan pemerintah, aturan tidak ada, saingan luar biasa. Bubble in cryptocurrency, extremely highly volatility, tapi bagi orang keuangan high risk, high return. Nah, sehingga returnnya apa? Returnnya hanya dijanjikan di masa akan datang. Beli murah, jual di harga mahal. Jadi kalau orang mau main spekulasi itu ada tempatnya. Walaupun bisa juga kalau udah belinya kemahalan udah sulit untuk untung gitu ya. Nah, ini long term returnnya ada. Nah, tapi kasus-kasusnya juga luar biasa. Ada pencurian virtual terbesar 425 juta cryptocurrency lenyap. Perusahaan menggunakan Bitcoin untuk membayar serangan para hackernya memeras dan sebagainya. Nah, bagaimana cryptocurrency dilihat dari Islamic Finance? Ada dua pandangan. Ada ulama yang memandang bahwa cryptocurrency tidak syariah compliance karena tidak ada hukum operasinya, tidak jelas produknya, tidak ada kekuatan pemerintah yang melindungi, tidak ada atau pergerakan cryptocurrency terlalu fluktuatif, kemudian cryptocurrency itu dapat menciptakan mudarat dengan memfasilitasi orang money laundering dan illegal activity lainnya, kemudian tidak di-backup oleh aset apapun, seolah-olah cryptocurrency ini create out of nothing, gitu. Kemudian subjek dari spekulasi dan perjudian dan masuk ke ranah gharar dan maisir. Nah, tapi ada juga yang mengizinkan membolehkan cryptocurrency ini. Mereka dengan alasan sesuatu yang tidak dilarang itu jangan dilarang. Tidak ada aturannya dilarang oleh syariah, itu tidak perlu dilarang. Nah, karena mereka mengatakan bahwa ya selama uang dalam Islam itu selama disetujui, disepakati, dijadikan nilai alat tukar, mampu mengukur satu nilai, nah itu diizinkan. Jadi mereka mengatakan bahwa cryptocurrency ini diizinkan. Nah, ini ada beberapa pendapat yang banyak sekali, ini hanya dua dari beberapa. Gubernur Bank of England mengatakan mata uang kripto tidak memiliki nilai intrinsik. Masyarakat yang berinvestasi dalam cryptocurrency bersiaplah kehilangan uangnya. Itu baru beberapa bulan yang lalu. Nah, Joseph Stiglitz ini salah satu yang konsisten dari awal mengatakan bahwa menciptakan mata uang itu tugas negara. Nah, Bitcoin sukses hanya karena kesepakatan saja, dan Bitcoin hanya harus dilarang dan sama sekali tidak memiliki fungsi sosial yang berguna. Nah, sehingga at the end of the day, the winner mata uang digital yang adalah mata uang digital yang kuat, yang dimiliki oleh negara. Negaranya juga harus kuat dan memiliki global economic network yang kuat. Sementara the winning digital asset adalah aset yang kuat menyimpan nilai, yang terbaik keamanannya, yang paling diterima oleh masyarakat, terbaik ekosistemnya, paling stabil, dan terbaik layanannya yang membawa kebaikan yang dirasakan oleh pemilik maupun orang sekitarnya. Ini kurang lebih rangkuman saya terhadap beberapa materi di depan. Nah, ini tips berinvestasi. Ini bagi yang muda-muda ya. Karena menurut saya yang umur 45 ke atas seperti saya itu tidak mudah untuk pindah portofolio investasi gitu. Jadi bagi yang muda-muda, kenali investasi Anda, pelajari makna uang, rezeki, dan keberkahan hidup dan sebagainya. Pelajari white paper cryptocurrency itu. Pelajari blockchain project, apa yang dijadikan underlying aset bisnis kalaupun ada. Karena sekarang itu bukan hanya cryptocurrency, ada namanya koin dan ada token. Masing-masing koin dan token itu punya white paper yang dimana yang membuat kita bisa mengetahui semacam prospektus lah. Kemudian pelajari portofolio investasi Anda selama ini. Kadang-kadang ya kalau kita belajar financial wisdom ya, sumber rezeki itu mau main apapun, kalau sumber rezekinya dari A ya A saja.
Kemudian jangan simpan telur dalam satu keranjang, itu hukum berinvestasi. Pelajari platform, apakah sifat dan investasi Anda itu jangka pendek, jangka panjang, dan jangan gunakan sehari-hari. Jangan gunakan uang sehari-hari, uang makan, uang tabungan pendidikan anak untuk berinvestasi di aset-aset kripto maupun di saham. Nah, khusus untuk kripto itu harus benar-benar uang yang dingin. Nah, ini sedikit financial wisdom. Kalau saya lihat dari beberapa kondisi sekarang, di saat negara kita membutuhkan dana murah untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, apakah bijaksana kalau uang ratusan triliun rupiah setiap hari ditransaksikan untuk membeli Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency yang uang rupiahnya mengalir entah kemana. Wujud fisiknya tidak jelas dan uang sebesar itu hanya digantikan dengan kode-kode yang entah kapan dicairkan. Dan kalau tidak beruntung bisa juga crash to zero seperti Mark Cuban tadi. Sementara itu kita berhutang ke luar negeri dalam jumlah yang besar dengan bunga yang besar untuk membuat ekonomi berputar di tengah pandemi. Nah, kebayang kalau ratusan triliun tersebut capital flight semua, ya di mana nasionalisnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulan, teknologi merupakan keniscayaan yang diterima oleh masyarakat di dunia. Teknologi ibarat pisau bermata dua, kalian yang memanut teknologi merupakan bekal hidup di masa depan. Blockchain sebagai platform cryptocurrency memiliki berbagai macam keunggulan yang harus dipelajari, tapi basic knowledge dan common sense dan first principle dalam mengambil keuangan itu harus dipelajari. Nah, inilah financial wisdom juga harus dipelajari. Kunci cryptocurrency networking, security, dan value. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dian atas paparannya yang sangat komprehensif tapi cukup padat. Mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mohon izin kepada Prof. Dian karena ada dua peserta yang dari YouTube dan chat yang minta izin apakah kalau mungkin untuk slide-nya di-share, nanti saya akan minta Wiksa untuk masukin ke link di YouTube channel-nya. Sekalian juga nanti di YouTube channel-nya, nanti di description itu akan ada link untuk di-download papernya, karena sangat banyak minatnya, Teh Dian ya. Okay. Terus ada dua pertanyaan dari YouTube, ya dari Kang Denny, juga dari Prof. Toto yang sebenarnya sudah dijawab tadi terkait perspektif Islam dari cryptocurrency, tapi Teh Dian tadi sudah menjelaskannya saya rasa secara panjang lebar. Untuk itu mungkin saya ingin meminta aja kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu Kang Budi Sutrisno. Kalau ada Kang Budi Sutrisno mau bertanya langsung, silakan Kang Budi, ada? Ya, ada, Prof. Enggak, silahkan Kang Budi. Ya, terima kasih kepada Prof. Dian. Kebetulan saya juga sedang riset terkait dengan cryptocurrency, tapi dari perspektif yang mungkin agak berbeda begitu ya. Di sini saya ingin menanyakan Prof terkait dengan apa? Karena kan kalau sebagai mata uang dia dilarang, ya tidak boleh karena itu sangat tidak sesuai begitu kan. Tapi kemudian sekarang berkembang dia akan menjadi aset katanya kan begitu. Nah, cuma di sini yang pertama yang saya tanyakan adalah ini apa hakikat dari cryptocurrency dengan digital currency, apakah itu dua hal yang berbeda atau sebetulnya sama begitu? Ya, ada yang menyebut cryptocurrency, tapi ada juga yang menyebut digital currency. Nah, apakah ini sama atau sebetulnya berbeda sama sekali begitu? Nah, kemudian yang kedua adalah peluang untuk cryptocurrency menjadi aset digital, terutama di Indonesia, begitu ya. Dan kemudian bagaimana regulasinya, apakah itu sudah ada atau tidak begitu? Karena kan tadi seperti dibilang, khawatirnya nanti dia menjadi sebuah aset begitu kan. Nanti masyarakat berbondong-bondong membeli, ternyata regulasinya tidak ada, malah menjadi merugikan kan begitu ya. Karena bagaimanapun kan masyarakat ini belum sepenuhnya paham mengenai apa itu cryptocurrency sebagai sebuah aset digital kan begitu. Nah, masih pemahamannya itu masih kurang. Nanti banyak yang berbondong investasi, ternyata nanti menjadi zero to crash kan, itu sangat merugikan. Sementara pemerintah kan harus dalam tanda kutip melindungi masyarakat kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan teknologi blockchain itu sendiri, apakah itu kemudian akan kemungkinan kedepannya bisa diadopsi tidak oleh sistem perbankan begitu? Karena kalau saya pelajari teknologi blockchain ini memiliki sistem security yang memang sangat luar biasa ya, ini sulit untuk diretas begitu. Dan apalagi dengan kasus-kasus kemarin itu banyak sekali data-data kita yang bocor yang terkait kemarin dengan BPJS begitu. Dan entah kebetulan atau tidak, kemudian beberapa akun-akun saya juga kemudian menjadi terbuka di dunia luar begitu. Nah, ini yang saya khawatirkan begitu kan, apalagi kalau misalnya
kemudian dia banyak diretas oleh orang. Nah, ini apalagi untuk sektor perbankan kan begitu. Nah, kalau misalnya teknologi blockchain ini memang sangat bagus, apakah berpeluang untuk sistem perbankan Indonesia mengadopsi teknologi blockchain tersebut? Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Dian, langsung saja. Terima kasih. Pertanyaan yang mengenai digital currency ya, atau digital money. Kalau Bank Indonesia memiliki itu nanti, berarti itu resmi. Pertama dilindungi, yang kedua mungkin seperti kita sekarang saja, kita kan tidak memegang fisik lagi nih. Semua uang pindah dari satu mobile banking ke GoPay ke rekening penjual, misalkan penjual juga nggak perlu mencairkan uangnya, mungkin itu mungkin yang dibuat jadi digital seperti itu. Nah, tetapi kalau yang digital currency, cryptocurrency itu dengan komposisi blockchain dan memiliki anonymity, memiliki aturan main yang beda lagi. Mereka malah tidak mau dikontrol oleh pemerintah. Mereka ingin memiliki networking sendiri. Mereka ingin aturan ada, mereka bikin monetary global system. Nah, jadi kalau bank sentral masing-masing mengatur ekonomi moneter suatu negara, kalau mimpinya dengan cryptocurrency ini mereka ingin punya jaringan internasional yang besar. Jadi mereka mengatur sendiri. Jadi kita desentralisasi itu semua masyarakat mengatur gitu. Tidak ada lagi isu politik di setiap negara yang membuat suatu negara hancur atau bagaimana, nah seperti itu. Jadi peran di sini akan berbeda dengan bisnis model yang berbeda berarti. Jadi menurut saya cryptocurrency berbeda dengan digital currency yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, setiap pemerintah lah, misalkan seperti itu. Tapi untuk detailnya mungkin saya harus belajar lagi gitu, karena saya nggak tahu info terakhir yang ada di Bank Indonesia. Nah, kemudian mengenai regulasi, benar Bapak katakan tadi, sekarang itu kalau mau beli itu ya tidak diregulasi pemerintah lepas tangan. Lu mau rugi aja gitu. Karena memang dari kami tidak ada, istilahnya kalau pemerintah bilang kami tidak ada aturannya, kami tidak mengizinkan dan sebagainya. Jadi dibiarkan saja, kalau mau beli Bitcoin ya silahkan, temui pedagangnya. Dan menurut saya karena bursanya belum ada ya tidak ada yang diatur. Nah, BPT itu katanya akhir tahun 2021 awal tahun depan akan membuka bursa khusus kripto, bursa aset kripto, karena di Indonesia akan diakui itu kripto aset, bukan cryptocurrency, karena mata uang yang diakui Indonesia baru rupiah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mengenai teknologi blockchain itu blockchain itu saya memang tidak terlalu mengerti ya, mungkin suami saya yang mengerti IT, tapi menurut saya ya blockchain dengan sekilas saya lihat, saya pelajari, ini jadi menjanjikan karena teknologinya itu membuat informasi sangat transparan, informasi tidak gampang kalau misalnya diretas atau tidak itu pinteran hacker ya, atau hacker yang itu agak sulit saya mengatakan bahwa desentralisasi tapi tidak bisa diretas ya, mungkin tidak juga begitu. Nah, tetapi teknologi blockchain ini akan banyak memberikan hal-hal kemudahan di masa yang akan datang. Jadi misalkan kita tidak butuh banyak orang, tidak butuh banyak institusi lagi, mungkin dengan satu teknologi blockchain mampu menghubungkan networking dengan berbagai macam keperluan, berbagai macam informasi tersedia dengan data yang cukup aman, misalkan seperti itu. Nah, mengenai mungkin menarik di Indonesia juga sekarang sudah mulai banyak orang yang pelajari blockchain, tetapi apakah tinggal kemampuan, apakah mereka juga akan terpapar oleh peretasan dan sebagainya, karena setiap teknologi itu pasti ada yang menguji dan sebagainya gitu. Nah, tapi intinya benar kata Bapak tadi, perbankan atau lembaga keuangan lain bisa menggunakan teknologi blockchain itu sesuai dengan bisnis model dan kemampuan blockchain ini terhadap masing-masing produk tersebut. Mungkin itu Prof. Arief.
Ahon, terima kasih Teh Dian. Ini saya perhatikan ada banyak sekali pertanyaan, cuman ada dua penanya sebenarnya yang pertanyaannya mirip ya terkait perbedaan Bank Indonesia ya terkait prospek ke depan gitu. Mungkin saya dan salah satunya Kang Kemal Stambul nih yang bertanya itu, ada dua orang. Kalau boleh, saya ingin meminta Kang Kemal untuk bertanya langsung aja. Kang Kemal ini anggota Majelis Wali Amanat Unpad. Jadi kalau masih ada, kalau boleh silakan Kang Kemal kalau mau bertanya. Atur nuhun, terima kasih Prof, terima kasih kemudian tadi sudah salam kenal. Tadi sudah dijawab sih sebetulnya perkembangan arah central bank digital currency. Tapi menarik sekali kalau misalnya pemerintah tidak segera untuk segera mempelajari hal itu, tentu kita tidak bisa memanfaatkan perkembangan teknologi. Karena sekarang banyak transaksi yang sudah dilakukan dengan adanya GoPay, ada yang lain-lain yang serupa. Apakah akan ada yang lebih secure kalau central bank mengeluarkan digital sendiri? Karena itu merupakan bridge yang bisa kurang lebih untuk memperoleh posisi sebagai legal tender yang trust gitu, yang dasarnya ya. Karena dia juga bisa membantu cross border transaction juga karena itu rupiah currency nantinya. Jadi menurut Profesor, pembahasan mengenai itu seberapa dalam kira-kira yang sudah dilakukan? Terima kasih. Mungkin Bank Indonesia saya percaya sudah punya tim, Pak. Kebetulan ada mahasiswa saya di Unpad itu juga salah satu dari tim itu di Bank Indonesia. Tapi tentu itu masih dalam tahap rahasia mereka ya untuk detailnya begitu. Tapi saya rasa itu pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah di mana saja di seluruh dunia ini dengan perkembangan yang luar biasa. Nah, tapi tadi sekali lagi kita kalau tidak cepat, Pak, kita rugi karena keignorance saja gitu. Ya misalkan gini, kalau Indonesia yang punya Bitcoin kan berarti kita udah enak banget ini. Tapi kalau saya karena kita follower gitu kan, udah beli 37.500, orang belinya cuma Rp1, istilahnya $1, kita jadi belinya 37.000 itu kan. Nah, mungkin kalau inovasi ini muncul dari Indonesia, mungkin akan banyak token atau koin yang berlandaskan bisnis real, tapi pendanaannya melalui koin dan token yang akan diperdagangkan antar kelompok-kelompok yang percaya bahwa bisnis itu akan jalan, itu akan lebih baik begitu. Tapi jangan capital flight begitu. Sekarang kan capital flight, Anda beli Bitcoin, uang Anda keluar gitu. Nah, saya percaya 370 triliun itu uang keluar apa tidak gitu kan? Itu jadi saat kita lagi susah begini meresahkan gitu. Kok orang nggak mikir gitu beli itu gitu. Tapi kalau mereka belinya dan mereka pasti belinya udah mahal. Nah, kalau pemerintah Indonesia tidak cepat mengeluarkan itu juga, kita orang-orang kaya dan spekulatif di Indonesia itu akan membuang uangnya ke sana gitu. Nah, itu yang mungkin terjadi karena storing value si Michael Saylor tuh menjanjikan untuk Bitcoin saja Pak ya, Ethereum mungkin yang kedua. Tapi setelah itu udah nggak ada yang berani karena terlalu banyak spekulasinya. Jadi walaupun ada 9.000 tadi, tapi yang akan harganya naik ya mungkin di 5, 6 sampai 10 saja begitu yang bisa storing value sampai 5-10 tahun yang akan datang begitu. Nah, jadi terkadang pemerintah kita dengan birokrasi mungkin jadi terlambat, tapi terlambat itu cukup banyak kerugian begitu. Karena just ignoring itu, saya ingat kalimatnya yang bagus tuh dari siapa ya kemarin tuh, salah satu bank sentral di Amerika. Ya, banyak orang yang rugi karena terlambat untuk menciptakan itu, sehingga dia rugi karena dia just ignorance gitu. Rugi kita gitu. Nah, jadi saya percaya mungkin dengan Pak Kemal bisa mengajak banyak generasi muda untuk mempercepat penguasaan teknologi blockchain sehingga membuat tadi transparansi sistem keuangan, sistem administrasi jadi lebih rapi, lebih bagus, lebih cepat. Kemudian di situ produk-produk salah satunya adalah digital. Nah, tapi ada tokens dan coins yang juga bisa spesifik per project tertentu
Kan banyak nih teman-teman yang punya proyek-proyek real bisnis sekarang, tapi masih numpang itu platform blockchain-nya ke yang besar-besar, seperti ke platform Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Nah, kita belum punya, bisa bikin sendiri gitu. Nah, mungkin sumber daya berikutnya SDM untuk meng-create banyak SDM Indonesia yang mampu menciptakan blockchain juga. 2018 saya ikut pamerannya di Jakarta, itu rata-rata Rusia, Pak. Orang Rusia datang dengan bahasa Inggris terbata-bata, tetapi mungkin powerful banget dengan segala kemampuan coding mereka jualan di Jakarta. Jadi luar biasa. Jadi intinya kalau ingin menguasai, kalau lihat baca-baca itu, kalau sekarang global imbalances-nya antara Cina dan Amerika, tapi Rusia bisa masuk kalau dia bisa menguasai tadi monetary global networking tadi, networking system tadi, dan bisa dengan codingnya dia bisa melakukan banyak hal gitu, menguasai resource uang ke kelompok-kelompok itu gitu, kan luar biasa kalau dilihat dari persaingan. Jadi Amerika sama Cina bersaing, Rusia bisa masuk dengan kemampuan IT yang sangat canggih gitu. Nah, mata uang internasional seperti Bitcoin ini juga bisa, sekali Cina melakukan suatu informasi, itu bisa hancur, Pak, dalam waktu sekian. Jadi saya kebayang 370 triliun itu nyangkut di mana ya orang Indonesia gitu. Kalau nyangkutnya di ini, tiba-tiba Cina besok bilang renminbinya atau yuannya itu dia ini kan uang tuh hilang gitu, habis gitu, value-nya jadi sampai kayak Titan gitu, sampai zero gitu kan. 370 triliun tuh nggak mudah, pajak kita belum dapat segitu gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak Kemal. Oke, terima kasih. Hedian ini ada nih dari beberapa penonton atau audiens Sajabi yang banyak juga yang awam ya, baru pertama kali mendengar gitu cryptocurrency gitu ya. Ada beberapa pertanyaan. Kalau boleh nih ya Teh Dian ya, supaya take away buat teman-teman itu ya. Dalam bahasa yang sangat sederhana ya, yang summary dalam 2-3 kata gitu, kalimat gitu ya. Ada yang bertanya seperti ini, seberapa possible gitu ya, misalkan cryptocurrency ini menjadi pengganti storing value seperti emas. Wah, ini ada pertanyaan yang sangat sebenarnya ingin ada jawaban yang sangat sederhana, take away supaya bisa pulang ke rumah dibilangin ke istrinya, itu kata Prof Dian juga gini gitu. Itu kira-kira gimana tuh Prof Dian? Menurut Prof Dian gitu. Emas itu so far itu prospeknya seperti apa? Emas itu klasik dan terbatas ya. Itu aja sudah membuat harganya mahal sekali gitu. Kalau saya pribadi saya akan pegang emas karena apapun itu emas terbaik. Kripto ini masih jauh untuk bisa menginikan emas. Tapi emas kan terbatas gitu. Siapa yang penguasa emas di dunia? Jerman berburu emas tahun 2008 saat yang lain pada krisis. Itu peringkat ketiga. Kalau nggak salah pertama Amerika, kedua Cina kalau nggak salah. Ketiga Jerman. Nah, artinya kita ngomong emas, negara Islam ngomong emas, tapi kepemilikan emas itu tidak di kita gitu. Jadi emas tuh karena terbatasnya, Kang, ya tentu kita emas dulu dong. Ya. Nah, apalagi kripto itu fluktuatif, masih relatif jauh lah ya. Masih jauh. Sana. Aman, nyari emas aja dulu. Nyari emas aja dulu begitu. Nggak apple to apple, tapi kalau promosi Bitcoin-nya mungkin bisa sih. Ya. Ini juga ada kebetulan nih peserta dari DCKN namanya Gita. Pertanyaannya banyak sekali, tapi sebagian besar kayaknya udah terjawab. Coba saya ingin memberi kesempatan, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang belum terjawab ya dari Gita. Tapi saya ingin silakan Gita untuk bertanya langsung, masih ada waktu. Gita ada nggak? Terima kasih Pak. Saya hadir. Mas Gita, sorry maaf. Ya, menarik sekali Prof. Pembahasannya. Mohon maaf ini saya nggak ada video karena saya lagi. Nggak apa-apa Mas, silakan. Ya. Yang mau saya tanyakan saat ini kan sebenarnya untuk uang digital ini lagi sangat berkembang ya. Salah satunya memang kripto. Tapi ada juga yang CBDC seperti Cina dan US juga sudah sedang dalam proses pengembangan. Terus ada juga stable coin, yaitu sebenarnya seperti cryptocurrency, cuman dia ada underlying-nya seperti Tether. Nah, pertanyaan saya nih di antara ketiganya ini kira-kira mana ya yang paling ideal kira-kira untuk menjadi calon uang digital di masa depan? Karena memang kan secara regulasi semuanya belum ada legal tendernya. Meskipun ada satu negara, El Salvador, yang sudah
mengakui secara hukum penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah di negaranya. Untuk pertanyaan yang lainnya sebenarnya sudah cukup terjawab. Ya, Jadi mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Atau non, Mas Gita, silakan Teh Dian. Tether, jadi gini, saya tidak bisa terlalu detail karena Tether saya nggak begitu pelajari begitu ya. Karena setiap mata uang yang ada underlying-nya itu ada bisnis di balik itu. Ada prospektus atau namanya white paper, dokumen yang menjelaskan dengan detail kemana arah bisnis ini, kenapa akhirnya dia punya koin atau punya token. Silahkan Anda membeli token atau koin kalau Anda setuju, tapi itu lebih seperti apa ya? Seperti tidak ada pemaksaan, tergantung literasi. Kalau Anda berminat, Anda suka, Anda investor benar-benar untuk IT, Anda akan pelajari prospektus dengan baik begitu. Nah, kebanyakan kalau ditanya mana yang lebih baik ya kembali ke portofolio aja. Anda punya portofolio investasi yang berbeda-beda kan. Jangan simpan telur dalam satu keranjang, semua telur dalam satu keranjang. Jadi pada saat Anda mau nggak yakin di sini ya beli sedikit lah di sini hanya untuk jaga-jaga, siapa tahu ada yang pakai itu untuk transaksi nanti, atau Anda pakai tetap pemerintah. Kalau saya sih pemerintah adalah adalah suatu lembaga yang harus ada nanti ada hukumnya, ada aturannya yang membackup segala macam. Jadi keamanan bertransaksi itu harus ada legal tendernya dari pemerintah. Jadi kita lebih tenang itu untuk bekerja karena uang sendiri sifatnya hanya untuk medium of change gitu, bukan storing value yang orang jadi kayak paman gober gitu, nyimpan emas banyak-banyak gitu kan. Tujuan Bitcoin kan seperti paman gober tuh. Orang nyimpan uang asetnya 10 dibuat 20 tahun nggak akan jatuh dan sebagainya. Sementara di agama kalau di Islam itu ya uang hanya untuk transaksi gitu. Kalaupun nabung ya secukupnya saja. Nggak ada orang yang storing value sampai berpuluh-puluh tahun. Apalagi spekulasi beli pada saat fluktuasi tinggi berspekulasi itu sudah benar-benar menurut saya ya spekulasi ya. Anda tahu aja pas untung pas rugi buntung begitu. Nah, jadi posisinya adalah di saat semua satu itu belum ada ya Anda wait and see saja gitu. Ya kalau kembali ke emas lagi atau beli kalau mau aman ya emas beli ke emas aja, storing value gitu. Walaupun harga emas tinggi ya harga kripto lebih tinggi lagi gitu. Mengenai El Salvador tadi, saya pernah agak rame di Twitter. Saya kesal gitu karena Indonesia ada orang yang menyarankan Indonesia bikin aja seperti El Salvador gitu. Saya marah gitu. Emang pikir Indonesia sama pemerintahnya El Salvador apa gitu yang harus bikin cryptocurrency sendiri supaya bisa survive. Karena El Salvador nggak bisa mempertahankan mata uangnya. Kita rupiah sampai sekarang ya paling tidak so far kita bisa hidup dengan nyaman gitu. Jadi lihat negara mana semakin negara itu membuat legal untuk cryptocurrency untuk saat ini, kita lihat pasti negaranya jelek gitu. Maksudnya mata uangnya pasti jelek gitu. Dia nggak mampu jaga inflasi dan sebagainya gitu. Nah, negara yang stabil mata uangnya itu tidak akan mau buru-buru ke kripto gitu. Dia akan bertahap. Nah, karena dia cukup confidence dengan mata uangnya gitu. Sekarang lihat aja Jerman sebagai patokan, kemudian ya kalau negara yang ekstrim ya tadi Libanon, El Salvador, Venezuela gitu. Kalau Jerman mulai bukan seperti itu atau Amerika baru mulai game changernya di mereka gitu. Kalau Venezuela, El Salvador itu nggak bisa dijadiin patokan. Bagi kita useless gitu berpikir seperti itu. Gitu. Apalagi kalau Indonesia dikaitkan, bikin juga dong Indonesia seperti itu. Saya marah waktu itu. Karena bagi saya ya dia tidak mengenal Indonesia sampai kita itu kekuatan GDP kita lumayan besar. Kita masuk G20 dan sebagainya itu jadi power gitu. Cuman mungkin salah mismanagement saja. Jadi jangan sampai kita ada satu informasi kita reaktif langsung responsif begitu untuk memulai tanpa kita pelajari karakteristiknya gitu. Nah, kalau lihat Stiglitz bilang Bitcoin itu hanya sukses karena hanya ya beruntung saja dia di awal, dia di depan, kemudian dia mampu promosi luar biasa dan sebagainya. Tapi kedepannya sekali pemerintah Amerika bikin aturan, sekali Cina mulai beraksi terhadap mata uang digital mereka, mungkin yang namanya uang itu seperti itu.
bisa pindah dengan cepat. Nah, kalau kita belajar manajemen keuangan itu namanya valuation. Market price itu membuat uang bergerak kan. Ya ada satu aja, misalnya ada tingkat suku, makanya bank central bank itu sebagai penentu pergerakan uang, dia tinggiin aja tingkat suku bunga berapa basis poin, atau Fed gitu mengeluarkan tingkat suku bunga, semua instrumen keuangan akan bergeser gitu. Nah begitu juga mata uang gitu. Saat Cina, Amerika bikin suatu mata uang atau aturan, semua akan mengkoreksi. Elon Musk saja satu orang influencer itu bisa mendropkan Bitcoin dalam satu malam gitu. Artinya sangat volatil, vulnerable gitu, karena orang ketakutan kan. Ya kalau Anda beli 37.000, tiba-tiba Anda harus mengharap Bitcoin itu naik dong sampai 40.000. Tapi kalau Anda belinya di $500, beli $300, ya mau sekarang kapan Anda masih bisa tidur tenang gitu. Tapi banyak orang yang apalagi orang Indonesia yang belinya itu udah harga mahal. Terus saat harga mahal dia akan mati-matian untuk mempromosikan. Jadi mereka dapat energi besar, promosi luar biasa di beberapa bagi orang yang sudah beli Bitcoin lebih duluan gitu. Ya itu perspektif saya dan dilihat dari tadi kacamata asymmetric information ya sebagai akademisi begitu. Nah, semoga menjawab ya Pak Mas Dita. Karena waktunya hampir habis ini saya satu terakhir lah, ini terakhir ya Teh Dian, dari dua penanya kena sama, itu teman baik saya dua-duanya, Kang Dedi Heriadi sama Kang Budiana, itu terkait dengan kesiapan perangkat hukum sejauh apa yang Prof Dian amati gitu ya. Seberapa jauh sih perangkat hukum untuk cryptocurrency ini atau uang digital ini untuk melindungi misalkan para pelakunya misalkan ya, atau juga dikaitkan dengan perbedaan-perbedaan regulasi yang ada di banyak negara ya, di Cina itu dilarang, di India diregulasi, nah Indonesia terus bagaimana? Jadi menurut apa yang Teh Dian amati lah minimal ya, seberapa siap sih kita dalam menghadapi ini terkait keperangkatan hukum dan regulasi? Itu terakhir, pertanyaan terakhir. Mohon maaf pada teman-teman yang belum sempat terpertanyakan karena waktunya ini sangat overwhelming sekali nih, banyak sekali pertanyaannya dan pesertanya juga salah satu rekor terbesar ini saja Bi. Silakan, itu pertanyaan terakhir yang bisa saya sampaikan Teh Dian. Yang saya tahu itu baru Bapeti. Bapeti itu dari Kementerian Perdagangan. Kebetulan kalau nggak salah Jerry Sambuaga itu wakil menterinya, karena dia masih muda juga, dia cepat respon terhadap ini gitu. Tapi itu juga kripto sebagai aset, bukan sebagai mata uang. Jadi untuk mata uang kayaknya Indonesia saya belum dengar ada bisik orang Kementerian Keuangan yang harusnya mengerti, tapi belum ada yang saya karena tadi mungkin lihat negara-negara lain juga hati-hati untuk cryptocurrency ini. Dengan tadi ya kelebihan kekurangannya tadi banyak macam-macamnya kan di slide saya tadi ada kekurangan kelebihan segala macam, mungkin tidak mudah untuk meregulasi membuat ya, regulasi. betul. Ya, berarti minimal sekali barangkali ya. Nah, masalahnya itu tadi kan kalau di Indonesia itu sering perkembangan teknologi itu lebih cepat dari pembuatan regulasi. Jadi ketika kita sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun bikin regulasi, ketika regulasi diimplementasikan, teknologinya ada lain lagi. Balapan gitu, itu bahaya tuh kayak gitu. Jadi bikin undang-undangnya juga harus dipercepat gitu. Kalau enggak ya susah. Oke, jadi barangkali saya terakhir yang ucapan terima kasih kembali ya sekali lagi kepada Prof Dian yang sudah memberikan kita wawasan yang sangat-sangat banyak sekali ya, dan membuat kita juga jadi ingin tahu lebih banyak dan kita bisa belajar lebih banyak, dan memang itu esensi dari acara ini Teh Dian. Hatur nuhun sekali lagi. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin sharing untuk acara berikutnya minggu depan kita akan hadir Prof Wawan Hermawan ya, dari MIPA yang akan berbicara tentang potensi sumber-sumber protein alternatif ya. Ini menarik ya, terkait protein alternatif. Lalu kemudian selanjutnya juga ada topik-topik yang tidak kalah menarik ya. Ada terkait bahasa ibu ya dalam pusaran kematian dari Prof Cece Subana. Kemudian ada, saya yakin juga ini akan banyak itu terkait dari Prof Eman ya, terkait hukum waris, putar hukum waris ya. Lalu ada tentang ASI eksklusif ya, masalah dan solusi dari Prof Dida. Kemudian ada hal yang menarik juga, etnomatematika ya. Ini dari Prof Budi Nurani. Kemudian ada 17 Agustus, sekitar 17 Agustus tanggal 14 ada kemerdekaan Indonesia tinjauan historis perspektif. Kemudian yang ada di jadwal terakhir itu dari Prof Kopan Suhendi terkait masyarakat pinggiran yang terpinggirkan. Jadi
mudah-mudahan ini juga bisa memberikan kita showcasing tentang profesor-profesor di Unpad itu skillnya apa aja, keahliannya apa, pengetahuannya apa aja, masyarakat bisa lebih mengetahui gitu ya, bahwa kita tuh banyak expert-expert yang tentu sangat bervariasi dan semua sama-sama penting dan relevan. Mungkin itu aja. Silakan kepada teman-teman yang belum sempat untuk masuk ke YouTube channelnya Sajabi, silakan untuk subscribe dan like karena semua terdokumentasi di situ, ada dari mulai episode 1 sampai sekarang episode 36 sudah ada di situ langsung. Kalau rekaman Prof Dian juga udah ada langsung di sana, otomatis silakan bisa diulang lagi kalau diperlukan. Mungkin itu saja sementara. Terima kasih kepada Prof Dian sekali lagi dan kepada para hadirin, sahabat-sahabat setia Sajabi yang hadir hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Dian. Ya, makasih sama-sama. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Prof Arif. Terima kasih, Mbak Dian. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Prof Dian. Terima kasih Arif, ya. Prof. Ya. Mohon Prof Arif bisa Pak share, Arif. bisa di-share ya Prof. Materinya Prof Arif. Kang Arif, saya menyimpan itu di Kenapa tadi? Mohon ya. Oh, Kang Arif tadi ya. Mohon Prof Dian dan Prof Arif. Oke,